Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom anak-anak semua. Apa kabar begini? Apa kabar juga anak-anak semua di rumah? Semuanya tentu sehat ya? Tentunya hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu buat kita untuk beribadah sekalipun masih secara online. Nah, saya kira hari ini kalian juga senang karena sudah menerima raport ya. Hasilnya seperti apa nilainya? Apakah bagus? Bagus Bu, pasti bagus anak-anak Tuhan ya. Rajin belajar, tentunya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan hasil rapotnya pasti baik. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama bersukacita ya, memuji Tuhan, mendengarkan firman ya, supaya apa? Iman kita terus bertumbuh dan makin hari percaya kita makin teguh ya pada Tuhan Yesus. Nah, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Tuhan dengar doaku. Anak-anak percaya kalau Tuhan mendengar doa kita? Percaya ya. Karena apa? Tuhan selalu mendengar doa kita dan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku setiap waktu. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku setiap waktu. Ya, doa itu mempunyai kuasa yang besar. Jikalau kita sungguh-sungguh berdoa, ya, kita minta sesuatu kepada Tuhan dengan keyakinan yang penuh, Tuhan pasti memberikannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh menikmati hari Minggu di mana kami bersama-sama boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami semua di dalam menyelesaikan sekolah kami dan kami boleh menerima raport dengan hasil yang baik. Tuhan, hari ini kami mau menyatakan rasa syukur kami karena kemurahan-Mu, berkat-Mu, dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Sertai kami untuk mengikuti ibadah ini sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon berkat dan pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Oke. Ketika anak-anak berdoa kepada Tuhan, anak-anak mengucapkan apa? Terima kasih Tuhan. Oke, sekarang kita mari nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhanku.
kita harus selalu ingat ya, kalau kita berdoa dan kita sudah menerima apa yang terbaik buat kita dari Tuhan atas doa-doa kita, kita harus selalu berterima kasih ya. Untuk itu kita akan terus menyanyikan dan menaikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan mau dengar doaku, ku berterima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan mau dengar doaku, ku berterima kasih. Anak-anak, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bu Milka. Tolong Bapa di surga, urapi Bu Milka sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, bukakan hati saya, bukakan telinga saya, agar saya dapat mendengar dan dapat memberikan sukacita di dalam hidup kami ketika kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tahu ini gambar apa yang Kak Milka pegang? Gambar apa ya? Iya, gambar sebuah kapal. Nah, ada sebuah kapal yang sangat besar yang penumpangnya adalah para tahanan. Salah satu dari penumpang itu adalah Bapak Paulus. Anak-anak masih ingat siapa Bapak Paulus? Iya, Bapak Paulus adalah orang yang sebelumnya tidak menyukai pengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak Paulus dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, Bapak Paulus bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Dan Bapak Paulus juga taat dan setia berdoa. Tapi anak-anak, saat Bapak Paulus memberitakan Injil Tuhan, Bapak Paulus ditangkap lalu dipenjara. 2 tahun lebih Bapak Paulus merana kesepian dalam penjara di Kaisarea. Suatu saat pintu penjara dibuka, tapi bukan untuk Bapak Paulus dibebaskan anak-anak, tapi Bapak Paulus dibawa ke pelabuhan. Sampainya di pelabuhan Kaisarea, sudah banyak para tahanan-tahanan lain yang akan diangkut naik kapal menuju ke Roma. Ini adalah saat yang Bapak Paulus nanti-nantikan untuk pergi ke Roma, karena Bapak Paulus adalah warga negara Roma. Tidak lama kemudian Bapak Paulus dan para tahanan semuanya berangkat dan berlayar ke arah utara. Di tengah pelayaran itu anak-anak, datanglah angin sakal atau angin ribut dari utara. Semua penumpang kapal mulai panik, cemas, ketakutan. Lalu kapal itu terpaksa putar haluan. Terus-menerus perjalanan mereka mengalami berbagai banyak rintangan dan halangan. Seharusnya mereka
sudah sampai di Roma. Tapi setengah jalan pun mereka belum sampai. Orang-orang di kapal mulai gelisah, mulai panik. Angin ribut terus bertiup dengan dahsyatnya, sehingga kapal itu dipukul bertubi-tubi oleh ombak yang tinggi. Sementara angin terus mengamuk, awak kapal mulai membuang muatan ke laut supaya kapal menjadi lebih enteng. Tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Mereka menyerah, muka mereka pucat dalam keputusasaan yang amat sangat dalam. Anak-anak, apakah semua yang di kapal merasa takut? Tidak, anak-anak. Ada satu orang yang tetap tenang. Siapa dia, anak-anak? Iya, orang itu adalah Bapak Paulus. Orang itu berdiri dengan tegar, seperti tidak ada bahaya. Berdiri di tengah-tengah para orang-orang yang mengeluh, gemetar, panik, dan putus asa. Bapak Paulus adalah satu-satunya orang yang tetap tenang. Bapak Paulus, hamba Tuhan yang taat dan setia. Bapak Paulus menghibur hati orang-orang yang bersamanya di kapal. Kata Bapak Paulus, saudara-saudara, saya menasihatkan supaya kalian jangan putus asa. Sebab tidak ada seorang pun dari antara kita yang akan binasa. Hanya kapal ini saja yang akan hancur. Semua penumpang kapal itu melihat kepada Bapak Paulus dengan rasa bertanya-tanya, anak-anak. Mereka mengangkat bau. Siapa orang ini yang berani meramalkan nasib mereka? Dari mana Bapak Paulus tahu? Dan Bapak Paulus menyambung perkataannya. Saya berkata begitu karena tadi malam Allah yang saya sembah menyuruh seorang malaikatnya datang dan berdiri di samping saya. Malaikat itu berkata, Paulus, jangan takut. Kamu pasti akan menghadap Raja Agung Roma. Dan atas kebaikan hati Allah kepadamu, Dia berjanji bahwa semua orang yang berlayar denganmu akan selamat. Jadi saudara-saudara, janganlah putus asa, karena saya yakin kepada Allah bahwa semua akan terjadi sesuai dengan janji-janji Allah itu kepada saya. Tetapi kapal ini pasti akan terkandas di sebuah pulau. Penumpang kapal itu sebenarnya meragukan kata-kata Bapak Paulus. Tetapi janji yang dikatakan Bapak Paulus itu merupakan satu-satunya harapan bagi mereka. 2 minggu lamanya kapal itu terkatung-katung di laut yang luas. Menjelang pagi, Bapak Paulus menganjurkan supaya mereka makan dengan berkata, sudah 14 hari kita tidak makan apa-apa karena kita menunggu dengan khawatir. Karena itu sekarang kalian makanlah supaya mendapat kekuatan untuk menyelamatkan diri. Tidak seorang pun dari antara kita yang akan binasa. Bahkan sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan ada yang hilang. Lalu Bapak Paulus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan penuh khidmat, Bapak Paulus berdoa. Diambilnya sepotong roti, lalu Bapak Paulus makan. Karena Bapak Paulus amat tenang, yang lain pun jadi tenang juga, anak-anak. Mereka semua akhirnya turut makan. Anak-anak tahu berapa jumlah penumpang yang ada di kapal itu? Yang ada di dalam kapal itu berjumlah
276 orang. Tiba-tiba kapal itu terbentur dasar pasir, sehingga mereka semua terlempar kemana-mana. Semua orang yang dapat berenang lebih duluan terjun ke laut dan berenang ke daratan. Dan penumpang yang tidak bisa berenang disuruh untuk berpegangan pada papan atau bagian dari kapal itu. Dengan cara demikian, semua orang sampai di pantai dengan selamat. Nah, anak-anak, saat pandemi yang masih belum berakhir ini, anak-anak sering mendengar berita atau mendengar kabar kalau ada yang terkena COVID-19. Anak-anak tidak perlu cemas, anak-anak tidak perlu khawatir. Bila anak-anak berdoa dengan yakin dan sungguh, Tuhan Yesus akan memberikan perlindungan dari berbagai bahaya. Anak-anak tidak perlu takut karena kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai superhero kita. Mari dengan berdiri kita memujikan Jesus is my superhero. Dengan semangat ya. Jesus is my superhero. Jesus is my Lord. Jesus is my superhero. Jesus is my Lord. He always hears my prayer, forgiven all my sins. He's my superhero. Katakan lagi, Jesus superhero. Jesus is my superhero. Jesus is my Lord. Jesus is my superhero. Jesus is my Lord. He always hears my prayer, forgiven all my sins. He's my superhero. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah superhero kita. Jadi anak-anak tidak usah takut walaupun dalam bayang-bayang maut, karena Tuhan Yesus beserta kita. Seperti di ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur pasal 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lagi, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjadi superhero bagi saya. Saya tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus beserta dengan saya. Asal saya berdoa dengan yakin dan sungguh, saya percaya Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan perlindungan bagi saya dari berbagai mara bahaya. Terima kasih Tuhan, saya mau terus cinta Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, tetap semangat, tetap setia dalam mengikut Tuhan. Anak-anak tidak lupa untuk selalu taat berdoa dengan yakin dan sungguh. Pasti Tuhan mendengar doa anak-anak. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.